kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya, namun seringkali luput dari perhatian banyak orang, yaitu pertanian. Tapi bukan pertanian yang biasa kita kenal, melainkan pertanian yang sudah disentuh oleh kehidupan zaman. Topik kita hari ini, pentingnya penggunaan teknologi pada sektor pertanian. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri, Basiko Siba. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazmi Kalisa. Saya tertarik mendalami di perkenalan dan diajarkan kepada petani serta bagaimana perubahan cara berpikir dalam bertani itu sangat penting. Selamat kenal semuanya. Hai, saya Nova Chelsea Olivia. Fokus saya ada di sisi hasil. Bagaimana penerapan alat dan metode baru bisa mengubah jumlah dan kualitas panen, serta mengurangi kerugian. Senang bisa berdiskusi di sini. Saya Alfredo Leili. Nah, saya lebih ke realita di lapangan. Saya akan banyak berbicara mengenai apa saja yang menghambat petani untuk menggunakan teknologi, mulai dari biaya dan hingga pengetahuan. Halo, nama saya Erika Cahya Berlianti. Kalau ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Di sini saya membagikan berbagai solusi, inovasi, dan alat-alat canggih yang sebenarnya sudah tersedia dan bisa digunakan petani kita. Dan saya Berfotunada, saya akan mengaitkan semuanya dengan ekonomi dan masa depan. Bagaimana teknologi mengubah nasib petani dan menjaga ketahanan pangan negara kita. Senang berkenalan dengan kalian semua. Nah, mari kita langsung masuk ke topik utama. Pertanyaan dasar yang ingin saya lontarkan, seberapa penting sih teknologi bagi pertanian kita? Padahal dulu-dulu tanpa teknologi pun panen tetap ada. Untuk menjawab ini saya meminta untuk pembicara 1 dan 2 untuk menjawabnya. Oke, saya akan menjawab. Betul, dulu panen ada, tapi sekarang tantangannya beda. Pertanian zaman dulu lebih mengandalkan tenaga fisik dan keberuntungan terhadap cuaca. Teknologi itu penting karena kita berbicara tentang efisien dan ketepatan. Contoh sederhana, penggunaan benih unggul itu sudah bentuk teknologi. Tanpa itu, kita sulit memenuhi kebutuhan pangan yang populasinya terus bertambah. Teknologi mengubah pertanian dari sekadar kerja keras menjadi kerja cerdas. Setuju banget. Kalau saya lihat dari hasilnya, bedanya sangat jauh. Dulu petani menebar pupuk sembarangan. Sekarang ada teknologi pemetaan tanah, jadi kita tahu apa yang kurang di tanah tersebut. Hasilnya, panen bisa naik 2-3 kali lipat. Selain jumlah, kualitas juga lebih baik, sehingga harga jualnya pun lebih tinggi. Jadi, teknologi itu kunci agar petani tidak lagi hanya bekerja, tapi juga mendapatkan keuntungan yang layak. Intinya, teknologi itu mempermudah dan memperbesar hasilnya. Tapi apakah penerapannya semudah teori yang kita bahas? Mari kita dengarkan fakta di lapangan menurut pembicara 3. Nah, ini dia tantangan besarnya. Di atas kertas semua indah, tapi di lapangan ada beberapa masalah utama. 1. Biaya tinggi. Alat pertanian modern seperti traktor, drone penyemprot, atau sistem irigasi otomatis harganya pasti mahal. Banyak petani kita adalah petani kecil dengan modal terbatas. 2. Pengetahuan dan keahlian. Banyak petani kita sudah berumur dan sulit beradaptasi dengan alat-alat baru. Kurangnya sosialisasi membuat mereka takut mencoba karena khawatir salah pakai. 3. Akses infrastruktur. Di daerah terpencil, listrik sulit, apalagi sinyal, untuk teknologi pertanian berbasis aplikasi. 4. Lahan sempit. Karena pembagian warisan, lahan petani makin kecil, sehingga penggunaan mesin besar menjadi tidak efisien. Masalah-masalah ini sering membuat teknologi canggih itu hanya menjadi pajangan atau tidak terpakai maksimal. Wah, ternyata banyak juga ya hambatannya. Masalah biaya, pengetahuan, hingga infrastruktur. Lalu pembicara 4, apa sih solusi yang bisa ditawarkan agar teknologi ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua petani? Tenang, solusinya ada dan sudah mulai diterapkan di banyak tempat. Solusinya harus bersifat inklusif, artinya bisa dijangkau semua orang. Yang pertama, teknologi tepat guna.
yaitu tidak harus yang canggih dan mahal. Kita bisa gunakan alat sederhana namun modern yang dibuat oleh anak bangsa sendiri. Harganya murah tapi fungsinya maksimal. Dan yang kedua, sistem kemitraan dan sewa, yaitu tidak harus punya alat sendiri, bisa ada kelompok tani yang menyewakan alat, jadi petani cukup bayar saat pakai saja. Yang ketiga, penyuluhan digital, yaitu pemerintah dan lembaga terkait harus rajin mengadukasi, tidak hanya lewat seminar, tapi lewat media sosial, video pendek agar mudah dipahami. Dan yang keempat, pertanian pesisir sederhana, yaitu menggunakan aplikasi sederhana di HP untuk cek cuaca atau harga pasar. Itu sudah langkah besar. Teknologi tidak harus rumit, yang penting membantu. Kuncinya adalah adaptasi, bukan meniru negara lain. Kuncinya adalah adaptasi, bukan meniru negara lain mentah-mentah, tapi menyesuaikan kondisi kita. Wah, menarik sekali ya. Solusinya memang harus disesuaikan dengan kondisi petani kita. Terakhir, saya ingin pandangan dari pembicara 5, bagaimana sih dampak jangka panjang bagi ekonomi di masa depan pertanian kita? Dampaknya luar biasa besar kalau teknologi diterapkan dengan baik. Yang pertama, ekonomi petani. Biaya produksi turun karena hemat pupuk dan tenaga kerja, sedangkan hasil naik, otomatis pendapatan petani meningkat. 2. Minat generasi muda. Pertanian yang memakai teknologi akan terlihat lebih keren, lebih modern. Ini akan menarik anak muda untuk mau bertani sehingga tidak ada lagi kekhawatiran soal kekurangan tenaga kerja petani. Ketahanan pangan. Dengan hasil panen yang melimpah dan stabil, negara kita tidak perlu terlalu tergantung pada impor pangan. Kita bisa mandiri, bahkan bisa ekspor. Jadi, teknologi itu bukan pilihan, tapi keharusan kalau kita ingin struktur pertanian kita maju dan sejahtera. Ternyata diskusi kita sangat mendalam dan bermanfaat. Mari kita rangkum apa saja yang sudah kita bahas dari pembicaraan ini. Dari pembicaraan 1 dan 2, kita belajar bahwa teknologi sangat penting dan mengubah cara bertani dari sekedar kerja keras menjadi kerja cerdas, menjalankan jumlah dan kualitas panen. Dari pembicara 3, kita tahu bahwa tantangannya ada pada biaya, pengetahuan, infrastruktur, dan luasan lahan. Namun, dari pembicara 4, kita mendapatkan solusinya. Teknologi tepat guna, sistem sewa, dan edukasi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir dari pembicara 5, kita paham bahwa jangka panjangnya adalah kesejahteraan petani, regenerasi petani muda, dan kemandirian pangan negara. Jadi kesimpulannya, teknologi di sektor pertanian adalah kunci kemajuan, bukan untuk mengganti pertanian, melainkan membantu petani agar petani menjadi profesi yang menjanjikan, mudah dan menguntungkan. Baik, berakhir sudahlah podcast kita pada kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman pembicara yang sudah berbagi wawasan luar biasa hari ini. Sampai jumpa juga untuk pendengar setia kami. Sampai jumpa di topik-topik menarik lainnya. Bye-bye. Dadah. Thank you.